Manchester United menghadapi Everton dalam lanjutan Liga Inggris 2025 hingga 2026. Selasa, 25 November 2025, dini hari WIB, berakhir dengan skor 0-1, Man United kalah melawan 10 pemain. Laga pekan ke-12 Liga Inggris 2025 hingga 2026 antara Man United versus Everton berlangsung di Stadion Old Trafford. Gol sematawayang dalam duel Man United versus Everton diciptakan oleh Kiernan Dewsbury Hall, 29 menit. Pertandingan Man United versus Everton juga diwarnai dengan satu kartu merah yang didapatkan oleh Idrissa Gueye di menit 13. Antony meminta maaf kepada pendukung Real Betis setelah diusir wasit dalam laga La Liga kontra Girona. Pemain sayap asal Brasil itu menerima kartu merah akibat insiden yang tidak disengaja. Pertandingan yang digelar di Estadio de la Cartuja pada Minggu, 23 November 2025, malam WIB itu tidak menemukan pemenang. Betis harus puas bermain imbang 1-1 dengan Girona. Namun, sorotan utama justru tertuju pada momen kontroversial yang melibatkan Antony di menit-menit akhir laga. Ex-pemain Manchester United tersebut diusir wasit karena insiden tendangan tinggi yang mengenai wajah lawan. Barcelona resmi mengumumkan daftar pemain yang akan bertanding di markas Chelsea pada ajang Liga Champions. Laga digelar di Stamford Bridge pada Rabu, 26 November 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi sangat penting karena Barcelona membutuhkan kemenangan. Hasil imbang sebelumnya membuat posisi tim masih belum aman di fase Liga. Barcelona membawa sejumlah nama penting ke markas Chelsea setelah beberapa pemain mulai pulih dari cedera. Situasi ini memberikan angin segar bagi sang pelatih Hansi Flick. Beberapa pemain bintang kembali masuk skuad, termasuk Marcus Rashford. Namun ada juga pemain yang tidak bisa tampil meski ikut melakukan perjalanan ke Inggris. Vinicius Junior dikabarkan telah mengatakan kepada Real Madrid bahwa untuk sementara ini dia tidak ingin memperbarui kontraknya karena hubungannya dengan Xabi Alonso. Kontrak sang winger masih berlaku hingga 2027, namun proses negosiasi tidak menunjukkan perkembangan. Situasi ini menimbulkan spekulasi mengenai kemungkinan perpindahan pemain. Hubungan yang tidak harmonis dengan sang pelatih turut mempengaruhi sikap Vinicius. Kondisi di lapangan menjadi salah satu pemicu ketegangan yang semakin terlihat. Di sisi lain, Alonso juga harus menghadapi tekanan menyusul performa tim yang menurun. Real Madrid kini berada dalam masa yang menuntut keputusan cepat dan tepat. Media Uzbekistan UZ Daily membocorkan bahwa Timur Kapadze memang sedang bernegosiasi dengan PSSI untuk jadi pelatih timnas Indonesia berikutnya. Bahkan nego itu diklaim sudah masuk tahap final. Mereka menuliskan judul, Timur Kapadze berpotensi memimpin timnas Indonesia. Mereka menyebut selangkah lagi ex-pelatih timnas Uzbekistan itu bakal menjadi suksesor Patrick Kluivert. Mantan pelatih tim nasional Uzbekistan, Timur Kapadze, hampir ditunjuk sebagai pelatih kepala tim nasional Indonesia, bunyi laporan UZ Daily seperti dikutip pada Minggu, 23 November 2025. Timur Kapadze menjadi salah satu kandidat pelatih yang tengah diincar PSSI sebagai pengganti Patrick Kluivert. Dia memiliki reputasi yang mentereng karena sukses membawa timnas Uzbekistan lolos Piala Dunia 2026. Xabi Alonso mulai menjadi sasaran kritik sebagian besar fans. Madrid kembali kesulitan menghadapi tim yang bermain dengan intensitas fisik tinggi, masalah yang kini kerap berulang. Selepas pertandingan, sang pelatih tak dapat menyembunyikan kekecewaannya. Ia menyinggung kurangnya komitmen para pemain dalam merebut kembali bola dan menegaskan bahwa perubahan perlu dilakukan. Kami harus bermain dengan intensitas lebih, tegasnya. Xabi bahkan siap mengambil keputusan berat jika situasi tak segera membaik. Laga Elche versus Madrid pada pekan ke-13 La Liga 2025-2026 menghadirkan drama yang menegangkan di Estadio Manuel Martínez Valero, Senin, 24 November 2025. Real Madrid yang tengah berusaha bangkit lagi-lagi tersandung dan hanya mampu membawa pulang 1 poin dari markas Elche. Elche harus mengakhiri pertandingan dengan 10 pemain setelah Victor Cus diganjar kartu merah pada menit 97. Namun, mereka tetap mampu mempertahankan skor imbang 2-2. Tren negatif Madrid belum berakhir. Dengan hasil ini, berarti Madrid tanpa kemenangan dalam 3 laga. Winger timnas Indonesia, Miliano Jonathans hanya duduk di bangku cadangan kala Utrecht bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Telstar dalam lanjutan Eredivisie 2025-2026. Minggu, 23 November 2025, malam waktu Indonesia Barat Utrecht tampil lebih dominan sepanjang babak pertama.
Meski baru saja menaklukkan Ajax sebelum jeda internasional, tim tamu gagal mengonversi penguasaan bola menjadi peluang berbahaya. AS Roma sukses menundukkan Cremonese dengan skor meyakinkan 3-1 dalam pertandingan lanjutan Serie A musim 2025-2026. Laga sengit ini berlangsung di markas Cremonese, Stadio Giovanni Zini, pada Minggu malam, 23 November 2025. Kemenangan ini menjadi krusial bagi skuad asuhan Gianpiero Gasperini untuk terus menjaga asa dalam perburuan gelar Scudetto. 3 gol AS Roma dicetak oleh Mathias Soule, Evan Ferguson, dan Wesley Franca. Sementara Cremonese hanya mampu membalas 1 gol hiburan. Sorotan utama dalam pertandingan ini tertuju pada performa impresif Wesley Franca yang dinobatkan sebagai Player of the Match. Kontribusi dominan sang pemain Brasil ini menjadi kunci keberhasilan AS Roma menaklukkan perlawanan ketat dari Cremonese. Pertandingan Inter versus Milan pada pekan ke-12 Serie A 2025-2026 di San Siro, Senin, 24 November 2025, kembali menghadirkan drama besar dalam Derby della Madonnina. Di tengah persaingan papan atas, AC Milan tampil lebih efektif dan matang dalam memanfaatkan peluang krusial. Hasil akhir 1-0 menjadi cerminan bagaimana detail kecil mampu menentukan arah pertandingan rival sekota. Gol tunggal Christian Pulisic ke gawang Inter Milan pada menit 54 menjadi pembeda dalam duel yang berlangsung dengan tensi tinggi sejak menit awal. Inter mendominasi permainan melalui penguasaan bola dan intensitas serangan, tetapi Milan menjawab dengan kedisiplinan lini belakang dan transisi cepat yang terukur. Efektivitas inilah yang memberi Rossoneri keunggulan di hadapan publik San Siro. Arsenal kembali menikmati manfaat dari ketajaman Leandro Trossard. Terbaru, Trossard menyumbang 1 gol dalam kemenangan 4-1 atas Tottenham, Minggu, 23 November 2025, malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga bertajuk Derby London Utara ini, Trossard tampil penuh energi dengan 39 sentuhan, 7 sentuhan di kotak penalti, serta 7 umpan ke sepertiga akhir yang terus menekan pertahanan lawan. Trossard juga memenangi 4 duel, menciptakan 2 peluang, melepaskan 1 tembakan tepat sasaran yang berujung gol ditambah 1 assist. Kontribusi lengkap yang menunjukkan betapa efektifnya ia dalam setiap fase permainan. Pertandingan Arsenal versus Tottenham pada pekan ke-12 Premier League 2025-2026 di Emirates Stadium, Minggu, 23 November 2025, kembali menghadirkan tensi khas Derby London Utara. Arsenal tampil dominan sepanjang laga dan mengamankan kemenangan meyakinkan 4-1. Hasil ini memperkuat posisi Arsenal sebagai pemimpin klasemen yang semakin percaya diri dalam perburuan gelar. Mereka menunjukkan penguasaan permainan yang stabil, sementara Tottenham kesulitan keluar dari tekanan sejak awal laga. PSSI tidak main-main dalam berburu pelatih timnas Indonesia yang baru. Ada standar tinggi yang ditetapkan federasi bagi sang juru taktik anyar. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, membocorkan kriteria krusial yang wajib dipenuhi. Bukan sekadar nama besar, tapi soal kecocokan filosofi. Amali menegaskan bahwa arsitek baru nanti harus paham betul materi pemain skuad Garuda. Ia tidak boleh memaksakan ego jika taktiknya tak sesuai dengan talenta yang ada. Selain itu, pelatih baru bakal langsung dihadapkan pada target-target berat. PSSI memastikan tidak ada waktu santai bagi pengganti Shin Tae-yong nantinya. Timnas Putri Indonesia akan kembali beraksi di panggung internasional pekan ini. Skuad Garuda Pertiwi dijadwalkan meladeni tantangan timnas Nepal. Laga ini bertajuk FIFA Women's Matchday 2025 yang sangat krusial bagi ranking FIFA. Pertandingan bakal digelar pada Rabu, 26 November 2025, malam waktu Indonesia Barat. Ini adalah momentum emas bagi para Srikandi lapangan hijau untuk unjuk gigi. Dukungan publik tuan rumah tentu menjadi motivasi tambahan untuk tampil agresif. Duel sengit ini bisa disaksikan secara eksklusif lewat layanan live streaming. Video menjadi pemegang hak siar resmi laga timnas Indonesia.